Tahukah kalian, di beberapa media cetak maupun media online yang membahas mengenai otomotif mengatakan bahwa motor metik dengan kecepatan 155 cc yang paling banyak dibeli daripada brand lain adalah Yamaha NMAX. Meningkatnya penjualan Yamaha NMAX di beberapa dealer Yamaha dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh antara metode promosi word of mouth dengan daya beli konsumen motor Yamaha se-Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Syifa Dianisa, menjelaskan secara singkat mengenai metode promosi word of mouth dalam mata kuliah pemasaran dan promosi. Word of mouth merupakan salah satu metode promosi dalam bentuk komunikasi informal pribadi secara persuasif antara satu konsumen dengan khalayak umum lainnya mengenai produk yang telah digunakan atau yang telah dibeli oleh konsumen tersebut, yang mana komunikasi tersebut mengandung pesan promosi dan rekomendasi secara tidak langsung oleh si pemberi informasi kepada si penerima informasi. Singkatnya, word of mouth atau WOM adalah salah satu metode atau teknik pemasaran dari mulut ke mulut yang dilakukan oleh konsumen kepada orang lain ataupun kepada orang terdekatnya yang sudah mempercayai produk dari company tersebut. Promosi yang dapat dilakukan berupa pesan ataupun rekomendasi terhadap produk. Metode promosi word of mouth memang tidak dirasakan secara langsung oleh si calon konsumen, tetapi bisa menjadi bahan pertimbangan untuk membeli produk ataupun tidak. Metode word of mouth memiliki dua kemungkinan feedback yang diterima. Yang pertama, ada kemungkinan positif, dan yang kedua ada kemungkinan negatif. Maksudnya adalah, kemungkinan positif, perusahaan mendapatkan komentar positif dari konsumen yang sudah membeli produk karena merasa puas dan merasakan manfaat dari produk tersebut. Sementara kemungkinan negatif adalah kemungkinan atau tanggapan dari konsumen yang sifatnya negatif karena merasa tidak mendapatkan manfaat dari produk tersebut atau konsumen tersebut tidak merasa puas terhadap produk. Word of mouth bukanlah sebuah metode ataupun teknik baru dalam promosi dan pemasaran, tetapi dalam beberapa tahun belakangan ini popularitasnya semakin naik seiring dengan perkembangan media sosial sebagai media yang dimanfaatkan untuk memasarkan produk. Perusahaan kini memilih media sosial sebagai metode untuk mempromosikan produknya karena perusahaan dapat secara langsung berkomunikasi dengan konsumen. Cara melakukan promosi dalam media sosial dapat dibagi menjadi 5 bentuk utama. Yang pertama, dalam bentuk forum. Yang kedua, melalui blogs. Yang ketiga, melalui social media network. Yang keempat, melalui buzz. Dan yang kelima, melalui opinion leaders. Terdapat 3 karakteristik utama dalam mengembangkan metode promosi word of mouth ini, baik secara offline maupun secara online. Yang pertama adalah influential, maksudnya seseorang yang mudah terpengaruh akan informasi yang ia dapat dari orang lain. Yang kedua ada personal, pengembangan fakta ataupun opini melalui pengalaman seseorang terhadap suatu produk. Dan yang ketiga ada timely, terjadi saat peristiwa penting yang memberikan arti dan pengalaman tersendiri bagi seseorang. 5 elemen penting yang harus diperhatikan untuk mengupayakan metode promosi word of mouth demi keuntungan perusahaan. Yang pertama, ada talker atau pembicara. Yang kedua, ada topik yang menarik sebagai bahan pembicaraan mengenai produk. Yang ketiga, ada tools atau alat atau media yang digunakan untuk mempromosikan produk. Yang keempat, ada talking part,
dorongan perusahaan agar orang-orang membicarakan produknya. Dan yang kelima, ada tracking. Mari kita ambil contoh dari meningkatnya penjualan Yamaha NMAX di beberapa dealer Yamaha. Saya adalah seorang karyawan yang bekerja di salah satu dealer yang berlokasi di Kota Depok. Meskipun tidak secara langsung turun ke lapangan sebagai sales, tetapi saya cukup merasakan dampaknya dari penggunaan metode promosi word of mouth terhadap peningkatan penjualan dealer. Ada seorang sales yang sudah puluhan tahun bekerja bercerita kepada saya bahwa ternyata dia telah memiliki beberapa bahkan puluhan konsumen tetap maupun konsumen lintas generasi. Beliau juga mengatakan berkat promosi dari mulut ke mulut yang dilakukan oleh konsumen dapat menimbulkan konsumen baru untuknya. Rata-rata konsumen yang melakukan promosi kepada orang lain ataupun kepada orang terdekatnya agar jika konsumen ingin membeli produk Yamaha kembali bisa melalui sales tersebut. Orang yang mendapatkan informasi bisa seperti saudaranya, ibunya, ayahnya, bibinya, kakaknya, adiknya, atau tetangganya, bahkan teman-temannya. Selain itu, selain dengan menggunakan metode promosi word of mouth atau dari mulut ke mulut, sales ini juga menggunakan media sosial sebagai media untuk mempromosikan produk Yamaha. Word of mouth memiliki dampak besar terhadap pemasaran dan promosi suatu produk. Metode ini dinilai efektif karena yang melakukan promosi adalah orang yang menggunakan produk tersebut. Demikian penjelasan singkat mengenai metode promosi word of mouth dari saya. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan baik itu pengucapan kata maupun penjelasan. Sekian, terima kasih.